Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ifyazul Haji Aswari dan Nur Safi'i akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengertian Tasawuf dan Ruang Lingkupnya. Makalah ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah dengan dosen Dr. Andes Nur Habibullah, SPD, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tasawuf secara umum, yaitu pelatihan dengan kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam, mensucikan jiwa atau rohani manusia. Hal ini dilakukan untuk melakukan pendekatan atau takarub kepada Allah dan dengannya segala hidup dan fokus yang dilakukan hanya untuk Allah semata. Landasan tasawuf yaitu ada beberapa surah, contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 115, Quran surah Al-Baqarah 165, Quran surah Qaf ayat 16. Tujuan tasawuf menurut para sufi sunni. Para sufi yang terkait kata oleh tradisi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya seperti Al-Harafi, Al-Qusyari, dan Al-Ghazali membatasi tujuan tasawuf hanya untuk hubungan dekat dengan Allah. Para sufi filsuf tidak membatasi hubungan antara manusia dan Allah. Lalu, untuk apa setelah mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagian untuk menemukan kebenaran atau yang sering disebut makrifat. Sebagaimana diketahui ada 3 jalan untuk menemukan kebenaran. 1. Jalan orang awam dengan cara menerima berita dari pihak lain. 2. Jalan para filosof dengan cara berpikir pembuktian akal. 3. Jalan para sufi dengan cara bertasawuf. Ruang lingkup tasawuf. Ruang lingkup tasawuf terdiri dari beberapa bagian. Tasawuf amali. Tujuan utama mempelajari tasawuf semata-mata untuk diamalkan. Tasawuf nadlari. Tujuan utama mempelajari tasawuf semata-mata hanya sekedar kajian ilmiah dan sebagai teori saja. Tasawuf sunni adalah tasawuf yang masih asli karena sesuai dengan tradisi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Senantiasa diukur dengan ukuran syariat, bermula dari zuhud, kemudian tasawuf, dan berakhir dengan akhlak. Tasawuf falsafi. Tasawuf ini sudah bercampur dengan pemikiran filsafat, bermula dari zuhud, kemudian tasawuf, dan berakhir pada filsafat. Tasawuf normatif adalah dasar-dasar tasawuf baik berupa tindakan maupun perkataan yang bisa dijadikan patokan tasawuf bagi kaum muslimin seperti firman Allah dalam Al-Quran. Tindakan dari Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tasawuf normatif harus diamalkan oleh kaum muslimin dan dianggap sebagai tasawuf asli. Tasawuf historis adalah tindakan maupun pemikiran tasawuf yang dilakukan oleh tokoh muslim dalam sejarah muslim. Tasawuf historis dianggap sebagai tasawuf buatan karena sebagai produk sejarah tasawuf histori tidak bisa dikatakan bahwa pemikiran dan laku tasawuf yang senyatanya terjadi dalam perjalanan sejarah muslim mesti benar sehingga boleh untuk ditiru. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatullah. Mengapa harus bermula zuhud dulu baru tasawuf? Alasannya kenapa? Karena apabila tasawuf diartikan adanya kesadaran dan komunikasi langsung antara manusia dengan Tuhan dengan sebagai perwujudan ihsan, maka sebelum bertasawuf harus bermula zuhud yang merupakan stadion makam menuju tercapainya perjumpaan atau makrifat kepadanya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki Septiawan. Apa saja yang dipelajari di dalam ilmu tasawuf tersebut? Sebutkan.
Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang menjelaskan tentang berbagai keadaan makam, tingkatan, dan membahas rayuan, tipu, nafsu, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Menurut Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, secara keseluruhan hal-hal di atas telah dibahas dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayat Al-Hidayah. Selain itu juga Syahid Abdul bin Tahir dalam kitab Salun At-Tauhid. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Arif Wahyudi. Apa pentingnya mempelajari ilmu tasawuf khususnya bagi siswa? Mengubah akhlak manusia dalam jangka pendek bisa dilakukan dengan memberi nasihat serta pendidikan secara zahir, baik pendidikan agama maupun pendidikan lainnya yang menekankan kepada moral dan mengubah akhlak manusia jangka panjang secara permanen harus dari dalam di mana hati manusia disinari dengan kalimah Allah, maka dengan itu pula hati dan seluruh badannya akan bersinar dan tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan dari atas nama Mayunda, apa yang membedakan antara zuhud, tasawuf, dan filsafat, dan memberikan contoh yang dapat bisa terjadi dan ditemui dalam kehidupan sehari-hari kita. Yaitu yang membedakan antara ketiga tersebut ialah tingkatannya atau makom. Karena zuhud merupakan stasiun untuk menuju tasawuf dan tasawuf berakhir pada filsafat. Contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita, apabila seseorang itu sudah mencapai tingkatan zuhud, tasawuf, filsafat, mereka akan selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya sedikit maupun banyak, dan tidak bermewah-mewahan secara berlebihan dan lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kehidupan di dunia ini. Pertanyaan selanjutnya atas nama Agnes Nikayanti, berikan contoh tasawuf nadlari dalam kehidupan beragama, yaitu contohnya toleransi sesama agama, tidak mengejek masyarakat yang berbeda agama, tidak ikut campur urusan agama lain, tidak memaksa orang lain menganut agama kita, memberikan masyarakat yang berbeda agama beribadah dengan tenang. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kehilafan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Dan kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.